Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saimin saimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya beserta keluarga dalam keadaan sihat walafiat. Baik pemirsa, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari ke-27 di bulan suci Ramadan. Nah, tidak terasa sesaat lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan tentu yang kita tatap ke depannya adalah bagaimana yang kita lakukan apa saja setelah meninggalkan bulan suci Ramadan. Untuk itu tema kita pada kesempatan kali ini adalah falsafah takwa pasca Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Syukri Albani MA. Beliau merupakan Kepala Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Insya Allah sehat-sehat kita semua. Masya Allah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, saimin saimat dimanapun Anda berada. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari'ah Desi Nur Sahnia, yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita dilimpahkan keberkahan, rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita seputar tema tentang falsafah takwa pasca bulan suci Ramadan. Baik Al-Ustaz, ini tema kita sangat menarik sekali Ustaz. Insyaallah. Ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tentu kita akan menatap setelah Ramadan ini apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita renungkan. Untuk muqaddimah tema kita dipersilakan Ustaz. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salah satu kemenangan kita yang hadir di Ramadan ini adalah kemampuan kita memberi ekspresi dalam puasa itu. Jadi mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebenarnya kalau ingin memberi nilai dan warna dari dalil ini adalah apa yang bisa kita isi. Puasa itu wilayah formal. Tapi wilayah non formalnya apa? Ada juga tarawih, qiyamul lail. Tapi itu juga kelihatannya formal. Ada juga qiraah Quran. Juga sepertinya uruf yang formal, ya, kebiasaan, memang anjuran, ada hadisnya, dipraktekkan juga oleh para nabi dan sahabat. Nah, sisanya apa? Nah, inilah kemampuan kita menerjemahkan bahwa menegakkan Ramadan itu adalah mengisi kekosongan kemanfaatan diri kita kepada banyak orang. Jadi kalau kita ingin mengunci istilah hablum minallah dan hablum minan nas, maka Ramadan itu setelah kita mampu memperbaiki hablum minallah, maka saatnya kita untuk menerjemahkannya pada hablum minan nas. Jadi falsafah takwa setelah Ramadan kita jawab di awal ini bahwa adalah menerbitkan keteladanan bagi setiap manusia yang berpuasa itu, agar keteladanan itu menjadi inspirasi bagi perbaikan kehidupan, berkontribusi terhadap nilai-nilai agama di mata orang, berkontribusi kepada nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan di mata masyarakat. Jadi kalau ditanya apakah ada kontribusi Ramadan, berpuasa dan seluruh amaliyah di dalam Ramadan itu kepada perbaikan negara, bangsa dan agama, harus ada dan wajib ada. Pada aspek kejujuran misalnya, ketika kita mampu menjaga tidak makan dan tidak minum, karena kita saat berpuasa itu tidak butuh pengakuan manusia, kita butuh pengakuan Allah. Kalau kita berbohong kepada banyak orang bahwa kita puasa, semua orang tidak peduli. Dan tidak ada prestis di sana. Kalaupun manusia sejagat raya ini mengaku bahwa kita berpuasa, tapi tidak ada prestis di situ. Karena kemampuan bertahan kita tidak makan dan tidak minum, kesaksiannya langsung kepada Allah. Nah, saat itu pelatihannya adalah kejujuran. Nah, inilah ekspektasi yang harus diterjemahkan tentang nilai ketakwaan pasca Ramadan itu. Jadi bagi pejabat negara, bagi kita pelayan masyarakat, bagaimana menerjemahkan kejujuran yang ekspresinya dari puasa itu tadi, sehingga tidak mengambil hak-hak orang yang memang bukan milik kita, lalu melakukan pelayanan yang paling konkret daripada kehidupan ini. Nah, jadi kalau kita lihat di Al-Baqarah, ya, dari mulai 183 sampai 185 misalnya, ketika penghujung ayat itu disebut la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ya, la'allahum yarshudun. Sebenarnya tiga kata kunci ini menjadi keyword yang paling besar setelah Ramadan ini berakhir. Masya Allah, mohon ditahan Ustaz. Iya. Pembahasan kita akan semakin menarik insya Allah. Pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi tentang topik kita pada hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan.
Akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. InsyaAllah kita akan mendengarkan tausiah lebih menarik lagi seputar tema falsafah takwa pasca bulan suci Ramadan. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa amal ibadah itu tentu nilai falsafahnya adalah bagaimana kita menjadikan diri kita bermanfaat. Nah, tujuan berpuasa adalah takwa ini Ustadz. Bagaimana hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kita ini kekurangan keteladanan di bangsa ini. Kalau baik secara individu banyak. Kemampuan kita menggeser diri kita untuk sampai ke surga, saya yakin banyak. Kalau wilayahnya ritualistik. Wilayahnya kemampuan menjaga sholat, kemampuan berpuasa, i'tikaf, zikrullah, dan ini tidak boleh dikecilkan, dan ini memang peran yang paling utama di diri kita. Tapi ternyata keberuntungan kita tidak begitu signifikan kalau keberhasilan kita hanya mampu merubah diri kita, tidak merubah orang lain. Masya Allah. Jadi sebenarnya ada tagline yang cukup menarik kalau kita mau mengembangkan ini. Ramadan itu bukan hanya sekedar membahagiakan diri kita, tapi juga kemampuan kita membahagiakan banyak orang. Segmen membahagiakan banyak orang itu adalah termasuk mengajak orang dari orang yang berburuk sangka kepada Allah menjadi baik sangka dia kepada Allah. Jadi kan geserannya sangat materialistik, Ustaz. Kalau kita ingin sebut begini ya, kita ketemu sama kelas-kelas masyarakat yang paling bawah, yang model berpikir hidupnya uang. Bagi dirinya baik itu adalah uang. Jadi kalau kita datang kepada mereka ramah-ramah, bagi mereka ramah-ramah itu terlalu simbolik. Anda tidak perlu ramah ke saya kalau Anda tidak menguntungkan sama saya. Logika yang begini banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, orang-orang begini harus hadir kita di dalamnya. Makanya zakat, wakaf, infak, sedekah itu menjadi bagian yang tidak bisa kita nafikan sebagai energi takwa selepas Ramadan ini. Kemampuan merasa bahwa kalau dari makan dan minum kita bisa berpuasa, tidak makan dan tidak minum, artinya apa? Allah sedang memperjauh jarak antara diri kita dengan syahwat konsumtif kita. Makan dan minum itu kan lambang yang paling utama dari kebutuhan keduniaan kita. Nah, kalau kita mampu selama Ramadan ini berpisah dan menjauhi diri dari itu, kenapa tidak juga kita berpisah dari syahwat-syahwat yang lain? Yang kalau seandainya ditanya kepada diri kita, apakah Anda mau berbagi? Mau. Bisa banyak? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu tadi, kita hanya mampu melihat nilai kebenarannya hanya pada kepentingan diri kita. Nah, kalau hubungannya kepada amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini kekosongan keteladanan. Jadi kehadiran orang-orang yang berpuasa di tengah masyarakat yang luas ini adalah mampu menerjemahkan kira-kira nilai dari puasa itu apa. Kalau bertahan tidak makan dan tidak minum secara ritual memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemampuan kita ketika diberi akal adalah mampu memberi nilai
kalau saya tidak makan, tidak minum, kira-kira Allah mau apa kepada saya? Sampai ada pertanyaan begini, kenapa Allah harus menyuruh orang berpuasa untuk mendapatkan takwa? Masa nggak ada cara lain? Kira-kira harus naik haji gitu ya, atau bersedekah? Kenapa secara eksplisit harus berpuasa? Karena memang hilangnya wujud kekhalifahan seorang manusia itu kalau dia tidak mampu berpuasa dari syahwat yang dominan di dalam dirinya. Jadi inilah falsafah takwa yang paling energik menurut saya, menurut kita ketika Ramadan berakhir. Makanya kan beberapa ulama sering memberi pendekatan Idul Fitri itu dengan Idul Futur, Idul Fitri dan Idul Fatir. Jadi kalau Idul Futur itu kan kembali makan. Jadi itulah lebaran itu. Lebaran itu kan karena kita merasa sempit, jadi mau dilebarkan gitu. Lebaran dikit dong gitu. Kira-kira kan gitu. Kenapa? Karena kita menganggap Ramadan ini mempersempit wilayah kesenangan kita pada hal-hal yang konsumtif. 11 bulan kita sangat konsumtif. Ada seorang karyawan di kantor terlambat kerja. Begitu ditanya, kenapa Anda terlambat? Istri saya terlambat menyiapkan bontot. Padahal tak ada hubungan kerja sama bontot. Artinya apa? Sangat bergantung kita kepada hal-hal yang diasup oleh diri kita. Di Ramadan uniknya kita bisa bekerja tanpa makan. Nah, sebenarnya kalau mau dicari nilainya, tidak boleh Ramadan ini simbolik begitu selesai Ramadan maka ditutup pintu untuk berpisah dari syahwat konsumtif. Nah, harus kita pakai baju itu terus. Sehingga akhirnya kepekaan, sensitivitas kita kepada wilayah sosial menjadi terbuka. Kemampuan kita ingin memperbaiki orang-orang di sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar, ini yang menjadi charger. Kalau kita berada di ruang sosial, di ruang pemerintahan, ya, di ruang abdi masyarakat, maka sifat dan karakter yang kita bangun itu adalah ingin memberikan pekerjaan yang sempurna dari semua itu. Jadi oleh karenanya sensitivitas ini yang menjadi nilai yang paling tinggi ya. Jadi imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ternyata ada dua hal di situ. Pertama, kemampuan kita mengerjakan perintah, lalu menerjemahkan kemampuan mengerjakan perintah itu pada ruang sosial. Yang kedua, kemampuan kita mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Nah, dosa itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya jahiri, tapi hal-hal yang sifatnya imateri juga ada. Rasa sombong, rasa angkuh, termasuk merasa puas. Nah, kadang-kadang setan itu kan sangat tertarik menggoda kita karena kita sedang istiqomah gitu. Jadi ini yang menjadi, kalau istilahnya sekarang ini, setan itu tidak begitu tertarik menggoda orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat itu sudah lebih setan dari setan. Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Iya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya dengan tausiah yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Melati semerbak harum mewangi sebagai penghias di hari nan fitri. Bermaafan sucikan hati, merajuk cinta, perkuat silaturahmi. Segenap keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Insyaallah kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi tausiah terkait dengan falsafah takwa pasca Ramadan. Baik Ustaz, tadi ada satu ungkapan istilah yang cukup menarik, yaitu Ramadan ini bukan hanya melatih kita untuk membahagiakan diri kita dengan beberapa ritual agama, tapi juga bagaimana kita membahagiakan orang lain. Nah, bagaimana konsep membahagiakan orang lain ini, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kalau kita geser lebih luas ya, makna zakat itu kenapa? Kan kelihatannya konsumtif ya. Tapi sebenarnya begini, karena puasa ini secara generik adalah orang yang sedang bertahan untuk tidak bersyahwat terhadap urusan dunianya, maka begitu selesai Ramadan, maka segmen yang mau kita cari itu adalah kegembiraan. Kalau urusannya dunia, semua orang yang ada hartanya, dia akan bergembira dengan hartanya. Ya, dia beli baju baru ke mall misalnya gitu. Kadang-kadang begini nih Ustadz Yuzaidi, kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah, lalu pulang tuannya bercerita tentang beli baju di mall, asisten rumah tangganya hanya dengar aja gitu. Kasihan nggak tuh kira-kira? Nah kadang-kadang sensitivitas kita nggak sampai ke sana gitu ya. Atau ketemu sama orang-orang yang di pinggir rel, di bawah tol tinggalnya, yang nggak ada rumahnya. Orang-orang seperti itu ketika dia muslim, dia berusaha keras menjaga sangka baiknya kepada Allah. Kadang-kadang logika yang muncul tuh gini, ya Allah, kenapa saya jaga sholat, saya puasa, tapi saya tidak banyak harta? Kenapa ada orang yang kadang-kadang tinggal sholatnya, tapi sepertinya mudah saja urusan hartanya? Mereka sedang mempertanyakan keadilan Allah dalam bentuk harta dunia. Nah kita harus hadir di sana. Hadir kita kepada mereka. Untuk apa? Ya dalam banyak hal saya sering sebut, kalau Anda punya baju di lemari yang tidak terpakai 1-2 tahun, bongkarlah lemari itu. Kalau kau tidak bisa kasih baju baru kepada orang, kasih baju lamamu itu. Bagimu itu baju lama, bagi mereka baju baru. Kasih. Apa outputnya yang mau kita cari? Bukan penghormatan orang, bukan sanjungan orang, itu dunia itu. Tapi yang mau dicari adalah kita ikut menjaga baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi wasilah. Walaupun wasilah itu keawaman, atas keawaman kita. Nah sekarang yang kita lihat kan begini, kita serius dan fokus pada urusan yang ritual. Benar, silakan. Kita sempurnakan semua hal-hal yang ritual di Ramadan ini. Begitu Ramadan tutup, kerja kita berikutnya adalah menjadi multi level keimanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah kita perlu orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau bagus sholatmu, bagus zikirmu, baguskan juga kebaikanmu kepada banyak orang. Jadi kan yang ada begini ini ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kira-kira gitu ya. Kalau kita mau memberi warnanya lah kira-kira gitu ya. Di satu kantor kebetulan sudah musimnya keluar bonus. Lalu keluarlah staf dari kantor itu. Datang satpamnya hormat, "Bos," katanya. "Ya, udah keluar bonus." "Belum." "Alamak," katanya. Loh, padahal yang mau keluar bonus saya, yang pening satpamnya gitu. "Saya doakan ya bos, bonusnya keluar." "Iya," awak bilang. Besok gitu lagi. Ternyata setelah dicek-cek kenapa dia begitu. Karena dari 20 juta bonus yang mau keluar itu, ada jatah dia 50.000. Dan dia rela berdoa kepada Allah atas bonus saya yang keluar. Artinya kan besar harapan dia. Ya, kadang-kadang kita kalau udah keluar bonus, keluar dari pintu belakang, Pak, hilang kita. Jadi ini maksud saya. Sensitivitas ini yang penting kita hadirkan. Karena kadang-kadang tidak cukup pintu surga terbuka kepada diri kita kalau kita sudah wafat. Asbab daripada sholat kita yang baik. Sholat kita sering sahun. Allazina hum an sholatihim sahun. Ya, zikir kita yang juga tidak sempurna. Puasa kita juga yang hancur-hancuran. Maka mungkin ketika kita memperbaiki amal kita kepada banyak orang, lalu orang bersaksi atas kebaikan yang kita punya itu, bersyahadah dia, "Ya Allah, saya bersaksi ini orang baik." Walaupun kita cuma bantu dia 50.000, tapi berkenang betul di kepalanya bahwa kita adalah orang baik. Mungkin itulah asbab daripada pintu surga terbuka kepada kita. Nah, ini maksud saya yang harus berhasil kita melihatnya. Jadi takwa itu menerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, imtisalul awamir wajtinabun nawahi adalah mengajak orang
untuk sama-sama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Tentunya banyak sekali falsafat apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi ya, bahwa bagaimana akhlak kita ini, sensitivitas kita, kepekaan kita kepada masyarakat yang tentu di bawah kita, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat ke bawah ini Ustaz supaya senantiasa kita peka. Selama ini kita tahu bahwa lapar itu ya tak makan, minum itu tak haus, tapi begitu puasa sakit rupanya, lapar sakit rupanya haus. Akhirnya kita mempunyai empati, perasaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pemirsa yang mendengarkan. Baik, Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan tema-tema, dengan subtema yang lebih menarik lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi seputar tema kita pada hari ini adalah falsafah takwa pasca bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa bagaimana kita harus mempunyai sensitivitas, kepekaan. Nah Ustaz, ini kan setelah Ramadan ini kan agak panjang nih Ustaz. Pasca Ramadan ini lebih kurang 11 bulan kita akan mengarungi kehidupan ini. Nah, supaya kita menyadari bahwa menyenangkan, membahagiakan orang itu luar biasa gitu Ustaz. Dan itu memang bisa jadi menjadi timbangan berat kita nanti dan menyebabkan kita atas izin dan rahmat Allah masuk dalam surga. Bagaimana nih Ustaz? Iya, jadi itu yang saya katakan. Kita ini kan masuk di era modern ya. Jadi pacuan yang kita hadapi ini adalah detik per detik. Coba lihat, orang bahkan dalam mimpinya saja dia bekerja itu. Coba bayangkan tuh, saking seriusnya mau cari sejahtera dunia ini. Udahlah dia tukang bangunan waktu sadar, begitu tidur masih nyemen lagi kerjanya. Bayangkan betapa capeknya dia hidup itu. Kenapa? Karena memang dicari itu adalah kesejahteraan dunia. Dan itu fitrah, manusiawi itu. Nah sekarang bagaimana menghubungkan hajat kita mencari dunia itu, tapi tidak mengalahkan daripada keuntungan-keuntungan kita pada amal soleh. Saya tidak sebut akhirat, karena akhirat ini khawatirnya sangat imajiner, imajinatif gitu ya. Amal soleh. Makanya di mana bagi pekerja berat, bagi kita yang sibuk waktunya mengurus dunia ini, maka imbangannya adalah yang tadi, yang saya sebut. Ya, mungkin sholat kita terbatas, semua amal ritual kita terbatas, bahkan berangkat haji kita pun di sana kita ancur-ancuran gitu kira-kira kan. Nah sekarang kita cari cara membahagiakan orang. Jadi termasuk dalam Al-Quran itu kan ada yang begini ya, sambungan ayatnya, wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ini kalau mau dikasih warnanya gitu ya,
ketika Allah menafkahkan kepada kita harta yang dijadikan kita sebagai penguasanya, mustakhlafina fih, yang paling kau kuasai, kira-kira gitu. Maka sebenarnya apa yang kita beri kepada orang, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, berbuat baik kepada orang, harus yang kita kuasai. Jangan yang tidak kita kuasai. Kalau saya kasih contoh, kalau kita di dompet kita ada uang 100, 50, 20, 10, 5 ribu, lalu kita berinfak dengan uang 5 ribu, terus kita tidak merasa kehilangan, berarti itu bukan mustakhlafina fi. Kenapa? Karena ciri-ciri dari yang kita kuasai itu, kita kehilangan kalau dia tidak ada. Makanya memang harus bermain di zona yang tidak nyaman. Ya kadang-kadang kalau kita ambil uang 100 ribu mau infak, langsung pening kepala kita kan. Teringat apa urusan dunia yang mau dibeli dengan uang 100 ribu. Tapi begitu. Sama seperti urusan kita yang lain-lain ini. Nah, saya ingin mengatakan begini. Mungkin nggak kalau seandainya falsafah takwa pasca Ramadan itu, kalau kita tidak begitu yakin terhadap kualitas amal mahdoh kita, maka kita melihat sisi ghairu mahdohnya, amal sosialnya, amal muamalahnya, sebagai perimbangan daripada kualitas kesempurnaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi keniscayaan kita, karena yang terjadi sekarang ini kelihatannya adalah si A baik, si B baik, si C baik, tapi si D, E sampai Z tidak baik. Kenapa? Karena A, B, C dan D tidak berkontribusi atas untuk kebaikan mereka gitu. Mereka hanya memilih untuk baik sendiri, lalu memberi cemooh kepada orang yang tidak baik. Padahal kan kerja kita fa-aslihu baina akhwaikum. Jadi kecirian daripada persaudaraan seorang mukmin itu adalah suluh. Suluh itu bukan hanya memberi nasihat, bukan hanya memberi komentar, tapi memberi solusi. Jadi kita ini mudah kali memberi nasihat, tapi sangat sulit memberi solusi. Nah, ini menurut saya yang menjadi segmen besarnya, PR besarnya ketika kita keluar dari Ramadan ini. Saya kadang-kadang sambil bercanda kepada jamaah mengatakan begini, akui sajalah kepada Allah kalau iman kita ini lemah. Kalau ketemu uang 5.000 di pinggir jalan, sibuk kali awak mencari, punya siapa ini? Siapa ini? Nanti orangnya kasihan ini uangnya terjatuh ini. Tapi kalau 50 juta yang terjatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi? Ustadz Yuzaidi, kita lihat CCTV ada ndak? Wah ini kalau ndak ada ini paten ini, langsung disebut nanti saya infak, saya sedekah, saya ngeri Pak. Akal kita ini sangat kalkulatif pada urusan dunia. Ya, kita sebut ya, belanjalah di kedai tetanggamu yang muslim, walaupun lebih mahal 1.000 rupiah, anggaplah sodakoh, kira-kira gitu ya. Mau kita amalkan itu, tapi begitu kelihatan di supermarket diskon 50%, lupa kita tetangga kita. Kenapa? Karena memang urusan dunia ini membuat akal kita sangat komersil. Akal kalkulatifnya bekerja, dan itu kenyataan. Kenyataan itu tidak boleh disesali. Kita cari jalan keluarnya. Makanya ini yang kita sebutkan tadi. Mustakhlafina fih itu tadi salah satu konsiderannya. Ya, yang paling menarik lagi daripada ketakwaan ini adalah kalau kita sudah mampu tidak berbuat jahat, maka kemenangan kita itu adalah mengajak orang juga tidak dalam kejahatannya lagi. Nah, jadi ini juga PR besar. Siapa itu? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita suami kepada istri kita, kalau kita suami istri kepada anak-anak kita. Jadi orang-orang terdekat saja dulu kita pastikan adalah orang-orang yang terlindungi daripada sesuatu yang jahat tadi itu. Lalu kita masuk kepada pasar-pasar lain. Kita tengok secara fakta, kenapa begal banyak belakangan saat ini? Karena memang motifnya sangat ekonomi. Saya yakin tidak juga hal-hal yang doruriat, bisa juga hal-hal yang tahsiniat. Ya, mungkin mau pakai narkoba, mau prestis, ya pakai baju baru, ya kan hal-hal yang tidak substansi. Kenapa itu terjadi? Itu tadi, karena mereka menganggap kehadiran Allah sebagai Tuhan hanya pada urusan dunia saja, harta dunia saja, ya kepentingan dunia saja, selebihnya tidak. Nah, inilah PR besar kita, menerjemahkan takwa itu setelah Ramadan ini berakhir. Jadi kita ini punya banyak PR ini. Jadi kemenangan yang kita sebut tadi itu bukan hanya kemenangan yang kalau kita makan ketupat maka selesai semua urusan dari Ramadan. Tapi kemenangan kita ini adalah membentengi agar tidak ada lagi celah-celah kejahatan
ya yang keluar, yang itu menjadi citra buruk kepada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman tentunya. Masya Allah. Gitu dia. Tentu kalau ketika yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa orang-orang yang tamat dari Universitas Ramadan ini, dia akan semakin memberikan kemaslahatan kepada umat. Dia akan memberikan menjadi asbab datangnya hidayah Allah, menjadi asbab semakin meningkatnya iman seseorang. Ini Masya Allah sangat jauh sekali pemikiran seperti ini kan Ustadz, karena banyak sekarang orang berprinsip individualis. Begitu selesai Ramadan ya udah dapat pahala sholat sunat tarawih, udah pahala puasa. Padahal sangat dituntut 11 bulan akan datang ini adalah kita terjun untuk itu Ustadz ya. Nah Ustadz, ini terkait dengan masalah memberikan pengaruh atau tauladan kepada orang ini Ustadz. Tentu ini PR sangat besar. Ustadz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita lanjutkan tema yang sangat menarik ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, waktu kita semakin mendekati waktu berbuka puasa, waktu yang kita nanti-nantikan, karena itu adalah waktu kebahagiaan, salah satu kebahagiaan bagi orang berpuasa. Sambil kita menanti waktu berbuka puasa, kita akan mendengar lebih lanjut lagi, tausiah yang lebih menarik lagi terkait dengan tema kita pada hari ini, falsafah takwa pasca Ramadan. Baik Ustaz, bahwa ibadah di bulan Ramadan terutama puasa, di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana menerjemahkan takwa ini Ustaz, baik di Ramadan ataupun nanti di pasca Ramadan? Persilakan Ustaz. Iya, kalau secara filosofis begini, gembiralah engkau taat kepada Allah, gembiralah engkau istiqomah di dalamnya, bergembiralah engkau melewati ujian dengan kesabarannya, bergembiralah engkau mendapati orang-orang yang bisa kau mudahkan urusannya, bergembiralah engkau melewati semua kehidupanmu yang mungkin tidak begitu sempurna seperti yang kau bayangkan. Jadi takwa itu sebenarnya secara filosofis bergembira melewati ketaatan ini. Jadi ada orang begini Ustadz, Bapak makan apa? Makan pakai telur ini Ustadz, cemana lah ini yang ada. Nah, dia ini merasa cukup tapi tidak gembira. Gembira itu berhasil memuji. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi orang taat kepada Allah yang tidak kaya, pujian apa yang bisa kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan kita? Sepertinya sering tidak ada, karena kita menganggap seolah-olah Allah tidak membalas hasil daripada ketaatan kita itu. Nah ini yang mau kita robah paradigmanya.
Jadi ada orang sholat duha. Kenapa Anda duha? Supaya kaya. Duha kaya, duha kaya. Jadi seolah-olah bahwa duha itu jalan, kaya itu hasil. Begitu kan? Nah, lalu dia duha, dia kaya-kaya. Terus dia pertanyakan kepada Allah, ya Allah, kapan saya kayanya ini? Jadi engkau bilang melalui banyak riwayat ya bahwa orang yang sholat duha itu akan meluaskan rezeki. Kenapa Anda luas rezeki saya? Nah, nanti ada akhirnya justru terbalik, Pak. Dia harus melihat secara instan bahwa kemampuan dia menjaga duha yang tidak tinggal itu adalah kekayaannya yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, begitulah maksudnya simbol ketakwaan itu. Jadi orang yang bertakwa itu dia tidak lagi menjadikan ketaatannya sebagai jalan. Justru itu hasil. Mampu berpuasa, mampu berzikir, itu hasil. Sehingga akhirnya dia tidak bertanya lagi kepada Allah, apa hasilnya atas ketaatan ini Allah? Tidak ada pertanyaan itu. Karena semua yang kau kerjakan itu menjadi asbab kau sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kan begini, lagi-lagi kita perlu surganya dunia itu aja. Nah, saya tidak menafikan surga dunia ini kita cari. Kita cari, ikhtiar. Kalau bisa, ada orang begini Ustaz, nyinyir, pergi gelap, pulang gelap, tak kaya-kaya. Begitu masuk dalam WA grup. Dia menyindir saudaranya yang tidak pernah kelihatan, karena sebelum subuh sudah pergi bekerja, pulangnya jam 11 malam sudah tidur orang semua. Tapi dia tidak paham, orang yang pergi gelap pulang gelap itu sebenarnya sangat kaya. Apa kekayaannya? Sehat. Kalau dia sakit cepat dia pulang. Nah, jadi maksud saya kita harus mampu melihatnya dari sana. Bagaimana Allah memudahkan semua urusan kita terhadap ketaatan kita. Orang justru bayar mahal untuk sampai ke ketaatan itu. Kita dibuat Allah gratis. Karena ada waktu, ada ilmu, ada kemauan, ada keistiqomahan, ada kesabaran. Nah, jadi inilah yang perlu. Nah, sampai nanti apa yang dilahirkan? Al-haya, rasa malu. Malu tentang apa? Kalau saya sudah punya ilmu, kenapa saya tidak beramal gitu ya? Saya ingat betul dulu almarhum Prof. Ramli Abdul Wahid. Dia mengatakan begini, al-ilmu bil ilmi, al-ilmu bil amal. Jadi kadang-kadang choice. Anda mau yang mana ini? Mau ilmumu untuk pengetahuanmu atau mau ilmumu untuk amalmu? Kadang-kadang untuk berdebat kita keren betul. Tapi begitu dilihat, ada nggak Anda mengamalkan? Tidak ada. Kosong. Padahal kalau kita lihat malim-malim kampung, saya kebetulan orang kampung Ustadz. Di kampung itu kalau lewat Ustadz kampung itu, berlarian orang dari kedai-kedai itu menjelang maghrib. Karena malu dia kepada gurunya. Gurunya pernah bilang di surau, kita jaga sholat, jangan sampai tinggal sholat. Iya semua. Begitu lewat gurunya mau pergi ke surau, ke musola, lari semua orang malu. Kalau sekarang terbalik, awal lewat diajak, singgah Ustadz, ngopi kita semua. Nah, saya mau katakan ada yang hilang dari keteladanan kita. Baik. Ya, Masya Allah, Masya Allah Ustadz. Ustadz, ini waktu kita semakin berakhir ini Ustadz. Ya. Untuk ini sudah berada di closing statement Ustadz, kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita ini untuk memotivasi para shaimin shaimat, para musallim musalliyat. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita ini adalah orang yang berhasil menerjemahkan ketakwaan dari setiap sudut kehidupan kita. Secara generik takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, tapi secara teknis hanya kita yang tahu mengukur diri kita tentang apa yang bisa kita kerjakan untuk menerjemahkan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi sebaik-baik kita orang yang beriman ini mampu mengajak orang menjadi teladan atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Tentu ketika Ustaz, terkait dengan ketakwaan ini kita harus betul-betul dapat mengukur setelah Ramadan ini, mengukur terus Ustaz ya. Sehingga kita tidak kehilangan kendali ini Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Ustaz, ini Ustaz masih ada lagi waktu kita terkait dengan tema kita pada hari ini Ustaz, bahwa takwa adalah salah satu tujuan utama dari ibadah puasa. Ustaz, terkait dengan
melatih semerbak harum mewangi sebagai penghias di hari nan fitri. Bermaafan sucikan hati, merajuk cinta, perkuat silaturahmi. Segenap keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita, walaupun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tumbang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas, Bang. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang, Bang. Bang, bentar ya, Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh, Bang. Buka puasa dulu kita, biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, saimin saimat dimanapun Anda berada, ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sudah berada di segmen yang terakhir. Tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Syukri Albani MA, yang mana beliau merupakan Kepala Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Tadi Masya Allah banyak sekali kalimat-kalimat mutiara hikmah yang dapat kita petik terkait dengan bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi juga kita harus mampu membahagiakan orang lain. Ketika kita mendapat satu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadikan diri kita menjadi asbab orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjadi orang yang mendapat hidayah begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan diri kita sebagai asbab kepada orang lain untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat tersentuh terkait dengan banyaknya orang yang mewakafkan dirinya untuk umat, dan kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu luar biasanya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Fatimah mengatakan kepada Rasul, bagaimana gini wahai ayahku, kapan engkau berhenti seperti ini? Begitulah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzedi, pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Insyaallah kita ketemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka.
karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Abdillah dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gemak takbir telah berbunyi. Semoga kita kembali ke fitrah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami segenap manajemen PLN UIW Sumatera Utara mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakat sumna wa bika amanah wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wad-darajah
درجة رفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah kita lalui dengan kegembiraan sampai saatnya kita pada hari yang fitri di 1 Syawal. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat,
kesamaan, dan keadilan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan, menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.